Bayangkan sebuah turnamen sebesar Piala Dunia, ketika tekanan datang dari seluruh penjuru dunia, jutaan pasang mata menunggu satu kesalahan, dan setiap sentuhan bola bisa menentukan nasib sebuah negara. Di tengah situasi seperti itu, ada satu nama yang justru tampil semakin berani, semakin tajam, dan semakin sulit dihentikan. Namanya Vinicius Junior. Pemain yang sempat mendapat sorotan karena performanya bersama Real Madrid, kini berubah menjadi pusat perhatian di Piala Dunia 2026 bersama timnas Brasil. Halo, football lovers! Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas perjalanan luar biasa Vinicius Junior bersama Brasil di Piala Dunia 2026. Bukan hanya soal gol, bukan hanya soal penghargaan Man of the Match, tetapi juga tentang bagaimana seorang pemain yang sempat dianggap belum konsisten justru tampil sebagai pembeda ketika negaranya membutuhkan sosok pemimpin di lapangan. Brasil berhasil menutup fase grup dengan hasil yang meyakinkan. Seleção tidak bisa dianggap remeh. Mereka berpotensi bertemu tim kuat dari grup F, dengan nama seperti Belanda, Jepang, atau Swedia masih menjadi kemungkinan. Namun, dari seluruh cerita Brasil di fase grup, perhatian terbesar tertuju kepada Vinicius Junior. Pemain berusia 25 tahun itu tampil seperti sedang berada dalam versi terbaiknya. Ia telah mencatatkan 4 gol dan 1 assist, sebuah kontribusi yang menunjukkan bahwa Vinicius bukan sekadar pemain sayap dengan kecepatan tinggi. Di Piala Dunia ini, ia tampil sebagai ancaman nyata di depan gawang, kreator serangan, sekaligus pemain yang mampu mengubah jalannya pertandingan. Yang membuat pencapaiannya semakin spesial, Vinicius meraih penghargaan Man of the Match dalam 3 pertandingan berturut-turut. Tidak banyak pemain yang mampu menjaga pengaruh sebesar itu dalam 3 laga beruntun di turnamen seketat Piala Dunia. Ia tidak hanya hadir saat Brasil menyerang, tetapi juga aktif membuka ruang, menarik perhatian pemain lawan, dan membuat rekan-rekannya memiliki lebih banyak kesempatan untuk bergerak. Vinicius juga mencetak gol dalam 3 pertandingan fase grup. Catatan ini menempatkannya sejajar dengan beberapa nama besar dalam sejarah sepak bola Brasil, seperti Rivaldo, Ronaldo, Romario, dan Jairzinho. Tentu saja, menyamai sebuah catatan bukan berarti Vinicius sudah berada di level yang sama dengan para legenda tersebut. Namun, pencapaian itu menjadi sinyal kuat bahwa ia sedang menulis jalannya sendiri dalam sejarah Seleção. Menariknya, performa Vinicius di Piala Dunia 2026 hadir setelah periode yang tidak selalu mudah di level klub. Bersama Real Madrid, musim sebelumnya menjadi masa yang penuh tekanan. Madrid gagal meraih gelar, bahkan mengalami 2 musim tanpa trofi. Situasi itu membuat banyak pihak mempertanyakan stabilitas permainan tim, termasuk hubungan permainan Vinicius dengan Kylian Mbappe yang beberapa kali terlihat belum sepenuhnya menyatu. Di klub, Vinicius kadang terlihat kesulitan menemukan ruang favoritnya. Perubahan peran, tuntutan taktik, serta persaingan di lini depan membuat kontribusinya naik turun. Namun, ketika mengenakan seragam kuning Brasil, cerita itu berubah. Vinicius tampak lebih bebas, lebih percaya diri, dan lebih siap mengambil keputusan besar. Lalu, apa yang sebenarnya membuat Vinicius bisa kembali bersinar? Salah satu jawabannya adalah sosok Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu sudah sangat mengenal Vinicius sejak keduanya bekerja sama di Real Madrid. Ancelotti mengetahui kapan Vinicius harus diberi kebebasan, kapan ia perlu diarahkan, dan bagaimana cara memaksimalkan kekuatan utamanya tanpa menghilangkan karakter bermainnya. Ancelotti bahkan mengaku tidak pernah meragukan kemampuan Vinicius untuk berkembang. Baginya, Vinicius sudah merupakan pemain top dan salah satu yang terbaik di dunia. Pernyataan itu bukan sekadar pujian biasa. Ancelotti adalah pelatih yang pernah melihat langsung proses Vinicius tumbuh dari pemain muda penuh potensi menjadi bintang besar di Eropa. Tetapi, perjalanan Brasil tentu belum selesai. Fase grup hanyalah awal. Babak gugur akan menghadirkan tekanan yang jauh lebih besar, lawan yang lebih siap, dan pertandingan yang tidak memberi banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan. Pertanyaan besarnya sekarang adalah, apakah Vinicius Junior mampu menjaga performa ini ketika Brasil memasuki fase paling menentukan? Jika pada bagian pertama kita melihat bagaimana Vinicius Junior menjadi pusat perhatian Brasil di fase grup, sekarang pertanyaannya adalah, apa yang membuat penampilannya begitu berbeda? Mengapa pemain yang sempat terlihat naik turun bersama Real Madrid justru mampu tampil sangat dominan ketika membela timnas Brasil? Jawabannya tidak hanya terletak pada kemampuan individu Vinicius, tetapi juga pada cara Carlo Ancelotti membangun sistem permainan yang membuatnya merasa lebih bebas dan lebih berbahaya. Carlo Ancelotti bukan sosok asing bagi Vinicius. Keduanya pernah bekerja sama di Real Madrid, dan hubungan itu menjadi salah satu alasan mengapa Vinicius bisa tampil begitu nyaman di Brasil. Ancelotti sudah memahami karakter sang pemain sejak lama.
Ia tahu bahwa Vinicius bukan tipe pemain yang harus terus-menerus diberi instruksi rumit. Sebaliknya, Vinicius membutuhkan ruang, kepercayaan, dan kebebasan untuk melakukan improvisasi di sepertiga akhir lapangan. Dalam sistem Brasil, Vinicius tidak hanya diposisikan sebagai pemain sayap kiri yang bertugas menggiring bola lalu mengirim umpan ke kotak penalti. Perannya jauh lebih luas. Ia bisa bergerak ke tengah, masuk ke area depan gawang, bertukar posisi dengan pemain lain, bahkan menjadi target utama saat Brasil melakukan serangan cepat. Fleksibilitas inilah yang membuat lawan kesulitan membaca pergerakannya. Ketika Vinicius memulai serangan dari sisi kiri, pemain bertahan lawan seringkali berada dalam situasi sulit. Jika mereka menjaga jarak terlalu jauh, Vinicius punya ruang untuk melakukan akselerasi dan membawa bola mendekati kotak penalti. Namun, jika mereka terlalu dekat, Vinicius bisa memanfaatkan kecepatannya untuk melewati lawan atau mengalirkan bola kepada rekan yang berada di ruang kosong. Dalam sepak bola modern, kemampuan mengambil keputusan dalam hitungan detik seperti itu sangat penting. Ancelotti tampaknya juga memberi Vinicius tanggung jawab yang lebih besar di lini depan. Ia bukan lagi sekadar pelengkap dalam serangan Brasil. Ia menjadi salah satu titik utama permainan. Banyak serangan Brasil dibangun melalui sisi yang ditempatinya, dan ketika bola berada di kaki Vinicius, rekan-rekannya langsung bergerak untuk membuka pilihan umpan. Kepercayaan tersebut terlihat dari statistiknya di fase grup. 4 gol dan 1 assist bukan hanya angka yang menunjukkan ketajaman. Catatan itu menggambarkan bahwa Vinicius terlibat langsung dalam banyak momen penting Brasil. Ia bisa mencetak gol ketika peluang datang, tetapi juga mampu memberi umpan kepada rekan setim ketika situasi menuntutnya untuk bermain lebih kolektif. Hal lain yang membuat Vinicius terlihat lebih efektif adalah pergerakannya tanpa bola. Banyak orang hanya fokus pada dribble dan kecepatannya, padahal pergerakan tanpa bola menjadi salah satu perkembangan terbesar dalam permainannya. Vinicius kini lebih cerdas dalam mencari celah di antara bek lawan. Ia tahu kapan harus melebar, kapan harus masuk ke tengah, dan kapan harus berlari ke belakang garis pertahanan. Perkembangan itu membuat Vinicius menjadi ancaman yang lebih lengkap. Lawan tidak bisa hanya menunggu dia menerima bola di sisi lapangan. Jika mereka terlalu fokus menjaga area sayap, Vinicius bisa muncul di kotak penalti. Jika mereka menutup jalur ke tengah, ia dapat kembali melebar dan menciptakan situasi 1 lawan 1. Inilah yang membuatnya semakin sulit dihentikan. Namun, peran besar Vinicius juga membawa tekanan besar. Mereka bisa saja menempatkan 2 pemain untuk mengawal Vinicius, membatasi ruang geraknya, atau memaksanya bermain jauh dari area berbahaya. Disinilah kecerdasan Ancelotti akan diuji. Jika lawan terlalu fokus pada Vinicius, Brasil harus mampu memanfaatkan ruang yang terbuka di area lain. Rekan-rekan setimnya perlu bergerak lebih aktif, karena perhatian berlebih terhadap Vinicius bisa menciptakan peluang bagi pemain lain. Dalam situasi seperti ini, Vinicius tidak harus selalu mencetak gol untuk menjadi pembeda. Kehadirannya saja bisa mengubah struktur pertahanan lawan. Ancelotti tentu memahami bahwa turnamen besar tidak dimenangkan oleh satu pemain. Brasil membutuhkan keseimbangan antara permainan individu dan kerja sama tim. Namun, memiliki pemain seperti Vinicius adalah keuntungan besar. Ia mampu menciptakan sesuatu dari situasi yang tampak biasa. 1 akselerasi, 1 dribble, atau 1 keputusan tepat di depan gawang bisa mengubah arah pertandingan dalam sekejap. Yang paling menarik, Vinicius kini terlihat bermain dengan kepercayaan diri yang berbeda. Ia tidak terburu-buru saat menguasai bola. Ia lebih tenang ketika menghadapi bek lawan. Ia juga tampak lebih matang dalam memilih kapan harus melakukan aksi individu dan kapan harus memberikan bola kepada rekan setimnya. Perubahan kecil seperti ini seringkali menjadi pembeda antara pemain bagus dan pemain kelas dunia. Brasil kini memasuki fase yang jauh lebih menegangkan. Tidak ada lagi pertandingan yang bisa dianggap mudah. Setiap laga bisa menjadi akhir perjalanan, dan setiap kesalahan bisa berakibat fatal. Vinicius Junior sudah membuktikan bahwa ia mampu bersinar di fase grup. Namun, tantangan sebenarnya baru akan dimulai ketika Brasil menghadapi lawan-lawan kuat di babak gugur. Setelah melewati fase grup dengan hasil yang cukup meyakinkan, Brasil kini memasuki tahap yang benar-benar menentukan. Babak 32 besar bukan lagi tempat untuk sekadar tampil bagus. Di fase ini, 1 pertandingan buruk bisa langsung mengakhiri perjalanan. Tidak ada kesempatan kedua, tidak ada ruang untuk terlalu lama mencari bentuk permainan, dan tidak ada lawan yang bisa dianggap mudah. Brasil memang berhasil menjadi pemuncak grup C dengan 7 poin, tetapi jalan menuju gelar juara dunia masih sangat panjang. Lawan pertama di babak gugur akan datang dari grup F, dan beberapa kemungkinan yang muncul adalah Belanda, Jepang,
atau Swedia. Ketiganya memiliki karakter permainan yang berbeda, sehingga Brasil harus menyiapkan pendekatan yang berbeda pula. Jika Brasil bertemu Belanda, mereka kemungkinan akan menghadapi tim dengan organisasi permainan yang kuat, penguasaan bola yang rapi, serta pemain-pemain yang berani melakukan tekanan tinggi. Dalam pertandingan seperti itu, Vinicius bisa menjadi senjata utama Brasil saat melakukan serangan balik. Kecepatannya akan sangat berguna ketika Brasil berhasil merebut bola dan menemukan ruang di belakang garis pertahanan lawan. Harus siap mengambil keuntungan. Berbeda lagi jika lawannya Jepang. Tim Jepang dikenal dengan permainan cepat, mobilitas tinggi, dan disiplin dalam menjalankan instruksi taktik. Mereka bisa membuat pertandingan berjalan dengan tempo yang sangat tinggi. Dalam kondisi seperti itu, Vinicius harus tetap tenang dan tidak terpancing bermain terburu-buru. Brasil membutuhkan kualitas individu Vinicius, tetapi juga membutuhkan kecerdasannya dalam menjaga bola dan memilih momen yang tepat untuk menyerang. Sementara itu, Swedia dapat menjadi lawan yang mengandalkan kekuatan fisik, duel udara, serta pertahanan yang rapat. Jika menghadapi tim seperti ini, Brasil mungkin akan kesulitan menemukan ruang di dekat kotak penalti. Vinicius perlu lebih sering bergerak ke area tengah, melakukan kombinasi pendek, dan memancing bek lawan keluar dari posisinya. Bukan tidak mungkin, pertandingan melawan tim bertahan rapat justru menjadi ujian terbesar bagi kreativitas Brasil.